Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pemerintah membentuk panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum Juni 2023. Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan pansel KPK. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut pemerintah sedang melakukan finalisasi anggota tim panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan tersebut mengingat bahwa masa jabatan Firly Bahuri dan jajaran pimpinan KPK akan habis pada 20 Desember 2023 mendatang. Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan pansel KPK. Jadi sesuai Undang-Undang KPK itu masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Artinya pimpinan KPK sekarang masa jabatannya akan berakhir nanti pada tanggal 20 Desember 2023. Karena dulu pelantikannya 4 tahun yang lalu adalah 20 Desember. Oleh karena itu tahapan seleksi akan dimulai pertengahan tahun ini. Panitia seleksi akan memiliki waktu yang cukup untuk mencari pimpinan KPK yang baru, selambat-lambatnya pada bulan Desember mendatang. Masih ada waktu 6 bulan lah untuk proses seleksi. Sebagaimana pengalaman seleksi pejabat publik selama ini, 6 bulan itu waktu yang cukup untuk menemukan putra-putri terbaik. Ya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan kesiapannya untuk menangani perkara sengketa pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Pihaknya juga menyiapkan segala kegiatan yang berhubungan dengan kepemiluan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyampaikan kesiapannya untuk menangani perkara sengketa pemilihan umum serentak pada tahun 2024. Hal itu diungkapkan Anwar saat memberikan sambutan secara daring dalam sidang pleno khusus MK yang berkaitan dengan laporan tahun 2022. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, lembaga yang dipimpinnya telah mempersiapkan diri dalam menyambut gelaran pemilihan umum tahun 2024. Anwar menyebut, bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum merupakan tanggung jawab MK sebagaimana amanat konstitusi. Mahkamah Konstitusi terus berikhtiar dengan sebaik-baiknya mempersiapkan semua hal untuk mendukung kelancaran dan kualitas penanganan perkara PHPU. Pada laporannya, Anwar juga menyampaikan pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi fokus pada penyelenggaraan berbagai kegiatan, di antaranya berhubungan dengan kepemiluan. BIMTEK Hukum Acara Mahkamah Konstitusi termasuk dengan seluruh partai politik peserta pemilu, workshop administrasi dan administrasi umum bagi para pegawai dan peningkatan sarana prasarana ICT serta kesiapan fasilitas gedung untuk penanganan perkara. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempersiapkan diri menjadi wasit yang adil karena kini Indonesia memasuki tahun politik menjelang pemilu 2024. Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik sengketa di Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Presiden juga mendorong pemilu 2024 menjadi ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia. Hal itu diperlihatkan dari aspek kecepatan penerbitan putusan. Mahkamah Konstitusi telah dan akan terus bekerja keras untuk menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi demi menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Kesehatan menyoroti masih banyak daerah yang belum memenuhi capaian imunisasi nasional pada tahun 2023. Pemerintah terus menggenjot cakupan imunisasi mengingat mayoritas provinsi di Indonesia memiliki risiko kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan melaporkan puluhan provinsi di Indonesia berisiko mengalami kejadian luar biasa sejumlah penyakit tertentu sebab cakupan vaksinasi yang relatif rendah dari rata-rata capaian nasional. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap di 11 provinsi di Indonesia pada tahun 2022 masih di bawah target nasional 90%. Ke-11 provinsi dimaksud adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Barat,
Papua, dan Aceh. Demikian halnya untuk imunisasi baduta lengkap, masih terdapat 17 provinsi di Indonesia yang masih di bawah target imunisasi nasional, dengan capaian 3 terendah, yakni Sumatera Barat, Papua, dan Aceh. Selain itu, cakupan imunisasi lanjutan lengkap usia sekolah dasar pada 2022 menunjukkan sebanyak 8 provinsi belum mencakup target capaian 70%. Bahkan, Provinsi Aceh masih di bawah 30%. Imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar ini dilihat dari persentase anak usia sekolah 6 SD yang sudah mendapatkan imunisasi lanjut lengkap meliputi 1 dosis dipteria tetanus, 1 dosis campak rubella, dan 2 dosis tetanus dipteria di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk tahun 2023, secara nasional ditargetkan 100% bayi usia 0 sampai dengan 11 bulan mendapatkan imunisasi lengkap, dengan target capaian pada trimester pertama sebesar 33,3%. Namun nyatanya capaian hingga April menunjukkan secara nasional di Indonesia baru sebanyak 175.000 atau 4,02% bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap di Indonesia. Dalam upaya menggenjot ini Pak, yang empowering lah ya. Kemenkes juga menjalankan program pemberian imunisasi tambahan polio di yang campak ya. Imunisasi tambahan polio dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat yang tadi sudah dilihat sampai jauh. Sementara imunisasi tambahan difteri dilaksanakan di Kabupaten Garut tadi ya, sudah kami sampaikan, serta imunisasi tambahan di Papua ya. Khusus untuk kanker, pihaknya juga akan dilakukan program pemberian vaksin HPV secara gratis untuk mencegah angka pengidap kanker leher rahim pada wanita. Vaksin HPV diberikan kepada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD. Tahun ini akan diberikan secara merata di 34 provinsi di Indonesia. Ya memang ini tanggung jawab kita bersama. Orang-orang yang menolak atau tidak setuju dengan vaksin, ya ada. Dan juga kadang-kadang juga sakit. Nah tugas kita lah ya, karena apa? Khawatirnya dia ini menulari orang lain gitu loh. Boleh aja kalau dia sakit sendirian sih gak apa-apa. Kalau dia bukan orang lain maka kewajiban kita untuk mengingatkan. Wakil Presiden Maruf Amin meminta petugas haji di Arab Saudi lebih fokus untuk melayani jemaah haji asal Indonesia. Pasalnya jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini dari kalangan lansia tergolong tinggi. Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau kepada seluruh peserta pendamping jemaah haji Indonesia tahun 2023 untuk lebih fokus melayani jemaah haji selama melaksanakan ibadah, khususnya jemaah haji lansia. Pada tahun 2023, jumlah peserta ibadah haji Indonesia didominasi oleh jemaah lansia tanpa pendamping. Kementerian Agama mencatat jemaah haji Indonesia yang berangkat pada tahun ini berjumlah 67.000 jemaah haji lanjut usia, atau 30% dari total jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu, Wapres kembali menegaskan agar petugas haji tidak boleh mementingkan dirinya untuk beribadah daripada melayani jemaah. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas telah menyampaikan bahwa tahun 2023, pemerintah telah mencanangkan haji ramah lansia karena presentasinya lebih besar dari keseluruhan kota haji jemaah haji sebanyak 221.000 jemaah. Ya, saya pikir itu kalau bimbingan, ya ini memang karena banyak jemaahnya banyak yang lansia, maka petugas harus bekerja sungguh-sungguh. Dan memang mereka melayani. Jangan petugas nanti di sana dia berhaji sendiri. Ya, dia tidak melayani tapi dia pergi haji menunaikan ibadah seperti jemaah haji. Nah, itu jangan sampai petugas kayak jemaah haji. Mestinya ngelayanin jemaah tapi dia ngurusin dirinya sendiri berhaji. Itu tidak boleh itu. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan dialog wajah baru dan kemajuan Tanah Poso sesaat lagi.